Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. 34 yang hadir berarti termasuk saya berarti 33 yang hadir ya. Semuanya hadir berarti. Oke. Kita pada siang hari ini kita akan belajar tentang bab pertama dari matematika lanjut. Bab pertama dari matematika lanjut ini saya akan fokuskan ke matematika diskrit, khususnya ke logika matematika gitu ya. Seperti yang waktu di awal saya sudah menjelaskan kalau di tingkat-tingkat atas nanti teman-teman akan bertemu dengan bilangan-bilangan yang berbeda fasa tapi nilainya sama gitu. Negatif positif hanya perbedaan fasa saja, bukan berarti nilainya negatif gitu. Itu nanti akan dipelajari di bab selanjutnya di matematika lanjut, yaitu Varkom ya. Sekarang kita langsung saja kita mulai matematika diskrit ini. Matematika diskrit ini sepele ya, sepele. Saya sudah merangkum jadi bab pertama itu 9 halaman aja itu sebenarnya belum beres. Tapi kelas yang sebelumnya tadi itu cuma separuhnya beres. Atau kalau di kelas ini. Ya cuman nggak apa-apa, kita pelan-pelan, tapi nanti ke depannya teman-teman tidak rapuh. Teman-teman diskrit kita nggak akan terlalu banyak rumus ya, tapi di sini perlu pemahaman konsep di mana yang namanya paham ya berarti teman-teman udah di luar kepala gitu. Simple kok. Oke, kita mulai dulu. Ya, layout. Pertama itu sebenarnya yang akan dipelajari tentang matematika diskrit. Matematika diskrit itu apa? Simpelnya seperti itu. Yang kedua, logika matematika dan proposisi. Logika matematika dan proposisi ini fondasi yang sangat penting kalau teman-teman mau ketemu sama mesin. Gitu. Pak, tapi kan kita bukan IF, Pak. Ya, sekarang apapun telekomunikasi, masalah networking, apa-apa juga sebentar lagi akan digantikan oleh robot juga kan. Di 5G kan digantikan robot. Dan sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa part yang sifatnya otomatis, tidak manual, dan itu pasti dilakukan oleh komputer. Nah, itu butuh fondasinya adalah logika matematika. Senior-senior kalian yang sekarang sedang MSIB di instansi atau di sebuah pelatihan machine learning, deep learning, hal-hal yang baru, artificial intelligence, yang fondasinya masih belajar logika matematika. Yang ketiga, kombinasi proposisi. Yang keempat, tabel kebenaran. Kelima, hukum logika proposisi. Selanjutnya adalah operasi logika dalam komputer. Jadi bagaimana merepresentasikan konsep dan notasi-notasi aritmetik tadi ke notasi-notasi pseudocode yang bisa dibaca oleh komputer. Lalu yang selanjutnya implikasi dan varian propositif syarat. Selanjutnya lagi kondisional atau implikasi. Selanjutnya adalah inferensi dan argumen. Yang selanjutnya adalah aksioma, teorema, lemma, dan corollary. Di sini kita akan bahas tentang hierarki, landasan objektivitas kita untuk mengeluarkan suatu statement. Gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit.
Benda disebut diskrit jika terdiri dari sejumlah elemen yang berbeda dan tidak bersambungan. Lawan dari diskrit adalah kontinu. Himpunan bilangan bulat atau notasinya adalah Z adalah contoh diskrit. Himpunan bilangan real R adalah contoh dari sesuatu yang kontinu. Nah, sekarang saya akan flashback dikit tentang bilangan. Bilangan bulat itu apa sih? Cerita mainan dulu deh. Apa bilangan bulat? Walaupun siang kita tetap semangat ya. Perkuliahan saya sering kok tuh liburnya kok. Jadi pas kayak gini kita maksimalkan. Apa itu bilangan bulat? Masa nggak ada yang jawab? Bilangan tanpa komponen desimal atau pecahan. Nah, siapa yang tadi yang jawab? Edwin, bukan? Apa Azam? Azam. Apa bilangan bulat? Gini aja deh. Kita di sini berusaha memahami ya. Berusaha memahami berarti di sini kita tidak akan, ya terserah teman-teman kalau mau mencatat dengan bahasa textbook nggak apa-apa. Tapi ini saya tadi sudah bilang ini tools yang berguna untuk eksekusi materi-materi yang lebih tinggi nanti di tingkat 3 gitu, tingkat 2, tingkat 2 akhir apa tingkat 3 gitu. Jadi mungkin bisa analogi atau contoh gitu aja. Bilangan bulat apa sih? Yang termasuk bilangan bulat apa? Apa Zam? Bilangan bulat yang gimana? Tidak mengandung komponen desimal atau pecahan, Pak. Jadi nilai itu misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, minus 1? Iya, termasuk, Pak. Oke, good. Oke. Sekarang saya mau nanya ke partisipan yang lain deh. Acak aja, acak. Oh, tadi yang fotonya close up tadi itu siapa tadi? Nah, ini. Kronika. Halo? Hadir? Satu Kronika? Hadir? Ini jangan-jangan karena di record terus, ya udahlah nanti bisa nonton aja di recordnya gitu ya. Nah, Kronika? Mas standby? Ya, nggak standby. Mana nih? Udah, yang lain. Siapa ya? Edwin udah sering berinteraksi sama saya. Dia Lutfia? Hadir? Hadir, Bapak. Oke. Dia Lutfia. Saya mau nanya nih. Kalau 0,125 masuk bilangan bulat nggak? Ayo dia Lutfia. 0,125 masuk bilangan bulat nggak? Ayo dia. Halo. Menurut dia bukan, Pak. Bukan. Masuk bilangan apa? Bilangan real. Bilangan real udah yang paling atas sih. Oke. Seperdelapan. Saya mau nanya lagi deh, seperdelapan ke siapa ya? Muhammad Rifki. Halo Muhammad Rifki.
Hadir Pak, hadir. Oke. 1/8 masuk bilangan rasional nggak? Masuk bilangan rasional nggak? Ya, kalau pas lagi saya tanya gini, seingatnya aja, ini kan pasti sudah pernah dapat pas waktu SMA. Jadi, ya kalau lupa bilang lupa aja. Pak, lupa Pak. Gitu, nggak apa-apa. Nggak usah googling. Masuk nggak? Rasional. Masuk Pak. Masuk? Iya. Oke. Oke. Lagi. Andreas. Andreas? Andreas. Hadir Pak. 22/7 masuk rasional nggak? Masuk Pak. Oke. Ada yang berbeda pendapat dengan Andreas? 22/7 masuk rasional nggak? Azam mungkin? Ada. Edwin? 22/7 masuk rasional, Pak. Masuk rasional ya. Gitu. Ya udah deh. Saya yang nggak setuju. 22/7 bukan rasional ya. Real iya, rasional enggak. Semuanya berarti setuju sama Andreas ya? Saya nggak setuju Pak. Saya juga Siapa? enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak Pak. Oke. Saya juga enggak, Pak. Aduh, tadi harusnya bilang ya gini ya. Oke, gini aja deh untuk menghemat waktu. Saya flashback sedikit tentang sistem bilangan ya. Sistem bilangan, saya flashback sedikit. Tolong diperhatikan baik-baik. Di sini untuk membantu teman-teman memahami apa itu diskrit, apa itu kontinu. Paham ini bisa paham logika matematika, bisa paham proposisi. Udah paham proposisi, nanti proposisinya mau di apa namanya, ada operasi proposisi juga teman-teman bisa nanti. Tapi kalau teman-teman nggak paham proposisi ya, nanti mau ada operasi bagaimana ya, repot. Yuk, kita yang pertama-tama, kita bilangan apa sih yang paling terkenal nih? Bilangan apa ya? Yang terkenal tuh, apa tuh bilangan apa? Bilangan asli ya. Bilangan asli. Apa aja itu bilangan asli? Yuk, apa aja bilangan asli? Ya Allah, kok nggak interaktif sih? Pada lemes ya? 1, 2, 3. Asli dimulai dari 1, dari 1, 2, 3. 1, oke. 2, 3. Jangan azam terus dong. Bosan saya. Enggak ada yang itu bercanda, Zam. Maksudnya yang lainnya biar aktif juga. Oke, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. -1, bilangan apa berarti? Atau gini deh, 1 belakangnya 1 itu 0. Kalau ada 0-nya bilangan apa berarti? Caca bukan Pak? Caca. Caca, Pak. Oke, Caca. Gitu dong. Terima kasih nih udah pada aktif. Caca. Caca itu adalah bilangan 0, 1, 2, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Berarti bilangan asli masuk di bilangan cacah ya? Setuju? Setuju, Pak. Bilangan cacah adalah bilangan asli plus 0.
Ya kan? Setuju ya? Nah, lebih gedenya lagi. Jadi kalau ini ada bilangan asli, nah, terus ini ada bilangan cacah. Nah, terus lebih besarnya lagi itu bilangan apa? Ini bilangan apa? Hah? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat. Ya. Itu sebenarnya sudah tidak perlu dihafalkan nih, udah harus paham ini. Simple kok. Bilangan bulat apa? Lebihnya dari bilangan cacah. Ada negatifnya, Pak. Ada bentuk negatif. Ada negatifnya ya. Oke, ada negatifnya. Jadi bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tak hingga. Dan plus 0 ke belakangnya. Jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 sampai minus tak hingga ya. Gitu. Oke, titik, titik, titik. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Jadi 0 masuk bilangan cacah ya. Masuk bilangan bulat ya berarti ya. 3, titik, titik. Atasnya lagi apa? Bilangan bulat. Tadi kan saya tadi bilang 0,125 masuk ke bilangan bulat nggak? Pak, nggak masuk, Pak. Pokoknya raja terakhirnya itu bilangan real. Real. Nah, bilangan bulat tadi kan saya nanya, oke lah, 0,125 nggak masuk nih bilangan bulat. 1/8 juga nggak masuk bilangan bulat. Terus masuk ke bilangan apa? Rasional bukan, Pak? Oke, rasional. Sip, rasional. Berarti rasional itu kan bilangan pecahan ya? Iya, Pak. Nah, bilangan pecahan. Tapi kenapa 22/7 nggak masuk bilangan rasional? Karena 22/7 bentuk lain Ayo, dari salah satu yang jawab. Hikmah. karena 22/7 bentuk lain dari pi. Bentuk lain dari pi. Emang pi berapa? Emang pi berapa? 22/7, Pak. Tambah 3,14. Ya udah deh, saya ganti deh apa tuh contohnya. Sebenarnya benar sih. Tapi pi itu sebenarnya enggak 3,14 loh. 22/7 ya, tapi 3,14 enggak. Sebenarnya. Oke. Saya paham maksudnya, tapi bukan itu alasannya. Kenapa tidak rasional? Sekarang saya coba mau nanya. Akar 9 berapa? 3, Pak. 3, Pak. 3. Oke, 3 ya. Tapi ini sudah di perguruan tinggi, akar 9 itu ya lebih tepatnya ya. Jadi 3 nggak salah, tapi lebih tepatnya adalah plus minus 3. Ya. Setuju? Plus minus 3. Jadi bisa 3, bisa minus 3. Minus 3 kali minus 3 ya 9. Setuju? Setuju, Setuju, Pak. Pak. Oke. Akar 9 bilangan rasional nggak? Bukan, Pak. Iya, ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Siapa yang setuju? Yang setuju diam aja. Oke. Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju siapa? Angkat tangan. Nggak ada. Semuanya setuju ya. Sekarang saya nanya. Akar 3 rasional bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Siapa Rasional. tadi? Siapa tadi yang jawab apa yang pertama bukan tadi? Hikmah, Pak. Nah, ya kenapa hikmah? Kenapa akar 3 enggak? Akar 9 itu rasional. Akar
3 kenapa nggak rasional? Karena bilangannya tidak bisa dibagi dan hasil baginya tidak pernah berhenti, Pak, kayak akar 2. Nah, itu alasannya. Oke, itu alasannya ya. Jadi, di atasnya bilangan bulat, ada bilangan rasional, ada irasional. Silakan catat dengan bahasanya sendiri, karena saya di sini nggak bakal ngasih ujian yang apa sih itu bilangan bulat, apa sih itu bilangan irasional, enggak. Ini hanya untuk pemahaman. Ya, malah bagus teman-teman nggak tahu artinya, tapi ngerti contohnya. Gitu. Rasional itu bilangan yang pecah, tapi berhenti. 1/8 kan berarti 1 dibagi 8 ya? Ya kan? Iya, Pak. 1 dibagi 8 berapa? 0,125. Ya kan? Iya. Berhenti sampai 1,26 ya berhenti. Sekarang 22/7 itu berarti kan 22 dibagi 7. Ya kan? 22/7, 22 dibagi 7 itu berapa? Coba 22 bagi 7. 22 dibagi 7. Berarti 3, 21 kan? 1, 0 kan di sini. Tambahin 0 berarti sini, 1, 7, 3 kan? 30. Berarti sini 4. Berarti di sini 28. Masih ada lagi kan? Ini kan nggak habis. 2 kan? Berarti 20. 20 bagi sini berarti 2. 2 ke sini berarti 14. Bagi lagi sisanya berarti 6. 6. 60. Sisanya lagi ini berapa? 60 bagi 7. 8. 8 itu berarti berapa? 5, 6. 56. Per 40. 40 dibagi sini lagi berarti 5. Berarti 5 ya, 5. Masih sisa lagi 5 kan, dan nggak habis. Yang nggak habis itu rasional. Itu irasional. Jadi alasannya bukan karena itu pi ya, tapi alasannya karena nggak habis. 3,14 juga hanya angka pendekatan. Sebenarnya tuh buntutnya panjang dan nggak pernah beres. Oke, sudah bisa memahami rasional dan irasional. Nah, sekarang. Berarti bedanya. Nah, sekarang kalimat terakhirnya nih. Real. Kalau udah ada bilangan yang rasional dan irasional, yang irasional seperti itu bentuknya, yang rasional juga teman-teman sudah tahu. Jadi walaupun angkanya buntutnya panjang tapi berakhir, ini misal nih 0,1236785, angkanya jelek, tetapi nggak beres itu. Udah, itu rasional. Jadi kalau masih ada buntutnya panjang, ya itu berarti irasional. Sekarang real. Apa sih yang bedakan real sama irasional? Saya cuma bilang, rasional, irasional itu masuk real. Tapi kalau real, ada lawannya nih, unreal. Nah, unreal itu seperti apa? Ada mungkin yang menjawab dulu? Anin mungkin? Gimana, Nin? Iya, Pak. Menurut saya, ingatnya bilangan imajiner, tapi cuma sampai situ doang. Oke, good. Udah nyerempet dikit ya. Oke. Sekarang gini. Nah, ini sudah ya. Ini gampang, saya hapus saja. Oke. Sekarang saya nanya. Akar 9 tadi berapa? 3. Plus minus 3. Plus minus 3 ya. Salah. Plus minus 3 itu sama dengan akar 9. Akar 3? Akar 2 aja deh. Lebih enak. Akar 2 plus minus 1, sekian kan. Nggak berhenti gitu loh. Ya kan? Tapi angkanya ada. Ya.
Setuju? Setuju. Setuju ya. Nah, sekarang saya nanya. Akar minus 9 berapa? Akar 2, iya, angkanya jelek, tapi ada gitu. Terus akar minus 9 berapa? Imajiner, Pak. Iya. Gimana? Cara mengerjakannya gimana? Seingatnya aja. Imajiner, iya. Akar dari minus 9 adalah imajiner. Imajiner adalah kata lain dari unreal. Real lawannya adalah imajiner. Oke, bisa dipahami ya. Silahkan kalau mau dicatat dengan bahasanya masing-masing. Ya, tapi cara mengerjakannya gimana? Oke, untuk menghemat waktu, langsung saya jawab aja. Berarti ini sama dengan gini ya. Minus 1 dikalikan 9. Ya, gitu ya? Iya, Pak. Nah, sama dengan lagi akar dari minus 1 dikalikan akar dari 9. Gitu ya? Oke, ini bisa dikerjain nih, plus minus 3. Ini berapa? Nah, tadi kelas sebelumnya ada yang nyoba di kalkulator. Pak, di kalkulator saya kok error, Pak? Nggak apa ya keluar tuh jawabannya. Iya, memang iya. Nggak semua kalkulator yang bisa. Ada yang ya kelas ini ya lumayan ada yang udah dengar kata imajiner ya. Kelas sebelumnya menganggap itu hal baru gitu. Nah, akar dari minus 1 ya kan ilmu matematika itu sebenarnya luas. Mungkin yang dapat waktu SMA atau waktu matematika dasar ya segini. Padahal ilmunya tuh masih luas lagi gitu. Mungkin waktu sampai matematika dasar belum kenal ini, padahal ada gitu. Akar dari minus 1 adalah I. Jadi akar dari minus 1 itu adalah I. Jadi akar dari minus 9 adalah plus minus 3I. Inilah bilangan imajiner. Gitu. Saya nggak tahu di sini ada yang punya pertanyaan di kepalanya itu seperti ini atau tidak. Tapi di kelas sebelumnya tuh ada. Jadi saya sampaikan juga ya, biar fair gitu. Nah, ini sepertinya mudah dipahami. Ada yang bertanya gini, Pak, berarti itu seperti waktu di vektor ya, Pak ya? Di vektor itu kan ada kayak berapa vektornya? Oke, 3i plus 4j gitu. Seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan kalau 3i plus 4j kayak misal di vektor gitu loh. Berapakah arahnya? Nah, arahnya adalah 3i plus 4j gitu. Itu i-nya beda. Kalau i di situ hanya untuk menunjukkan komponen dari sumbu x dan sumbu y. Jadi 3i plus 4j ini ya sama kayak 4x plus 4y. 3x plus 4y. Udah gitu aja. I adalah komponen dari X. J adalah komponen dari Y. Nah, I-nya itu beda sama I yang ini. Cara membedakannya simpel aja. Ya, kayak misal gini aja. Yang namanya Edwin gitu. Mungkin ada yang namanya Edwin Pujiantoro. Ya emang namanya Edwin itu cuma satu. Ya kan enggak, ada lagi Edwin yang lain. Nah kalau kita nyebut Edwin, ya apakah harus selalu Edwin yang itu? Ya enggak, yang ini Edwin Pujiantoro, yang itu Edwin yang lain. Gitu aja. Sama, yang itu sama yang ini juga maksudnya beda. Seperti itu. Oke. Sistem bilangan sampai bilangan real, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada pemahaman dari gurunya dulu yang, Pak, tapi
dulu guru saya menjelaskannya begini, Pak. Mungkin bisa disampaikan. Siapa tahu penjelasan maksudnya sama, tapi penyampaiannya berbeda. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Azam? Atau yang lain? Kalau enggak, saya lanjut. Misalkan akar minus 5, itu berarti hasilnya 5i gitu, Pak. Hah? Akar minus 5? Ya enggak Iya. dong. Akar minus 5 kan berarti kan akar minus 1 dikalikan akar 5. Akar 5 kan bentuknya kan enggak bagus. Oh iya, Pak. Ya. Jadi akar 5-nya apa? Terus i gitu loh. Kan bentuknya enggak bagus, sama kayak akar 2. Ya kan? Beda sama akar 25. Kalau akar 25, misal Azam nanya, akar minus 25, Pak? Ya, plus minus 5i. Tuh. Tapi kalau akar 5-nya aja juga bentuknya sudah jelek, apalagi akar minus 5. Ya, akar minus 5 itu berarti akar 5 yang bentuknya jelek itu, terus habis itu di belakangnya dikasih i. Gitu. Gitu, Azam. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bisa dipahami ya berarti ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, itu adalah yang membedakan antara, jadi bilangan bulat itu adalah contoh dari bilangan diskrit. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan, oh kalau sampai tahap ini baru bisa menyimpulkan mungkin ya bilangan bulat itu masuk ke diskrit, bilangan real masuk ke kontinu. Nah sekarang, bentuknya gimana sih diskrit dan kontinu itu? Mungkin ada beberapa yang sudah paham, tapi ini saya sampaikan, karena mungkin ada beberapa yang mungkin kurang aktif, yang belum paham gitu. Mana sih tadi? Oke, di sini. Sekarang saya mau nanya nih. Misal ada sinyal gitu. Sinyal, saya generate sinyalnya itu sebesar 5 volt. 5 volt ya. 5 volt. 1, 2, 3, 4. Saya generate di 1. Tung. Nah, 1. Di 2 nggak usah lah. Di 3 saya generate lagi. 1. Di 4 saya generate 1. Nah, sekarang saya mau nanya. Jumlah sinyal yang saya generate ada berapa? Ada 3. Ada 3. Oke, good. Lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya. Sekarang saya generate sinyal, bentuknya seperti ini. Sinyalnya banyaknya berapa? Dua, Pak. 2. Itu titik-titik loh itu ya, bukan garis lurus loh. Oh, 4, Pak.
3, Pak. Enggak. Oke, langsung aja saya jawab gini. Contoh sinyal di atas itu adalah contoh sinyal di mana saya mengenerate-nya pas di angkanya. Jadi 1, ya udah. Berarti sekarang saya nanya, di 1,5 berarti sinyalnya 0 ya. 1,5 0, 2 0, 5 0, 6 0 gitu. Di sini oke lah, di angka 1 ada nih sinyalnya nih. Ini ada 1. Di angka 4 juga ada. Terus yang lainnya di mana? 2 juga ada. 3 juga ada. 1,5 juga ada. 2,5 juga ada. 3,5 juga ada. Jumlah sinyalnya ada berapa berarti? Di antara 1 sampai 4, Pak. Nah, siapa itu tadi yang jawab? Azam. Oke. Jadi gini, oke. Terima kasih Azam. Jadi gini. Di sini saya memberi contoh gini. Kalau di sini saya mengenerate sinyal ini dari 1 sampai 4. Nah, 1 sampai 4 itu ada berapa sinyal yang di-generate? Kita nggak tahu. Oke lah, kita nggak usah bicara 1 sampai 4 dulu ya. Kita bicara 1 sampai 2 dulu. Ada berapa banyak sih angka di antara 1 sampai 2? Oh, Pak, 1 sampai 2 itu ada 10 angka, Pak. Ada 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,9, habis itu 2. Oke, itu ada yang jawab kayak gitu. Nah, sekarang saya nanya lagi. Yakin cuman 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 sampai 1,9, habis itu 2. Emang nggak ada gitu angka 1,11? Ada, Pak. Oke lah, ada 1,11, 1,12, 1,13, dan seterusnya. Bisa lah tuh dihitung, 1,11 dan sebagainya. Ada 100 angka berarti ya. Karena di 1,19 berarti 1,2. 1,21, 1,22. Terus habis itu yakin nggak ada angka 1,111, 1,112, 1,113? Yakin nggak ada? Ada juga kan tuh angka kayak gitu? Ya kan? Nah, kita nggak tahu kalau sifatnya garis seperti ini, berarti deretan angka yang ada di sini itu ada nilainya. Nah, kita sampai tidak bisa memetakan ada berapa-berapanya karena ini sangat rangkat-rangkat banget gitu loh. Apa bahasa apa nanti Indonya ya? Pokoknya sangat mepet gitu. Karena semuanya itu emang ada nilainya. Karena kita nggak bisa menggambarkan berapa itu, dan yang namanya garis itu sebenarnya kan gabungan dari titik-titik ya. Kalau titiknya gini, gini, masih ya terlihat titik-titik. Tapi kalau udah titik, ini kan udah kayak garis. Apalagi lebih rangkat lagi. Itu sudah akan membentuk garis. Inilah yang disebut kontinu, ini yang disebut diskrit. Kalau diskrit itu tahu. Misal nih ya, gini. 1 sampai X 10. X anggota bilangan bulat. Jumlahnya berapa berarti? 10, Pak. 10 ya, karena anggota bilangan bulat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa. Sekarang kalau misal gini,
1, 10, anggota bilangan real. Jumlahnya berapa? Tak terhingga. Oke, tak terhingga. Atau lebih tepatnya, kita tidak bisa menghitungnya. Gitu. Kita tidak bisa menghitungnya ada berapa. Nah, yang bawah, contoh dari continue, atas contoh dari discrete. Jadi ya teman-teman bisa sekarang memetakan bilangan asli itu discrete atau continue. Itu bisa memetakan ya dengan pemahaman seperti ini. Bilangan caca continue atau discrete bisa memetakan. Rasional, discrete atau continue? Discrete atau continue? Nah, untuk yang kelas sebelumnya, bilangan rasional itu saya jadikan tugas. Silahkan cari pertemuan berikutnya, tolong paparkan ke saya. Rasional itu discrete atau continue, beserta alasannya. Gitu. Oke, pemahaman discrete dan continue sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Anin udah geleng-geleng. Yang lain? Oke, kalau nggak ada nih, dilanjut ya. Dilanjut ya. Oke. Yang lain kayak gimana? Yang lain? Lanjut, Pak. Oke, dilanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu. Nah, sekarang saya kasih beberapa contoh kasus. Di sini kita bahas, itu discrete atau enggak? Gitu. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah continue itu sebenarnya kan nyambung gitu. Kalau discrete, itu kita bisa lihat, oh ada 1, ada 2, 3, jelas. Pemahaman di kehidupan kita sehari-hari adalah discrete itu jelas. Jawabannya apa, penyelesaiannya apa, jelas. Kita ambil di sini bahasanya kita nggak membahas masalah continue. Kita membahasnya tidak discrete. Discrete berarti jelas. Tidak discrete ya berarti tidak jelas. Nah, sekarang ada beberapa kasus yang di sini teman-teman coba dipikirkan. Discrete atau tidak discrete? Coba. Saya mau nanya ke Kronika sudah balik? Masih enggak ya? Ya sudah. M. Kilvan. Hadir nggak? Oke. Dari contoh ini slide-nya jelas nggak ya? Muncul nggak? Atau web? Belum, Pak, masih gambar. Oh, Pak, itu masih masih webboard ya? Iya, Pak. Oh, pantesan tadi pada bingung. Ini ada beberapa contoh kasus. Coba ditentukan discrete atau tidak discrete ya. Tadi Kilvan. Yang nomor 1, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Discrete bukan kasusnya? Discrete. Kenapa? Karena penjelasannya jelas. Oke. Yang tidak setuju dengan Kilvan? Anin bagaimana?
Saya setuju Pak sama Gelvan. Oke. Oke. Jadi gini, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter ya? Oke. Saya menceritakan kelas sebelumnya itu bukan berarti maksudnya membanding-bandingkan, bukan ya. Tapi maksudnya gini, saya nggak tahu dari 33 mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas ini itu semuanya memang yang sebagian besar itu diam itu paham, makanya diam, atau nggak paham, ada yang dipikirin, tapi mau nanya nggak kesampaian gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas sebelumnya, saya oper ke sini juga gitu. Kalau kemungkinan sudah paham ya alhamdulillah. Kalau misal ada emang ada yang dipikirkan seperti itu ya mungkin ini bisa menjawab gitu. Kalau tadi dari kelas sebelumnya itu ada yang bertanya gini, Pak, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Mereka ada yang berpikir gini, karakter itu yang dipikirin tuh ASCII gitu. ASCII kan ya banyak gitu kan. Nah, banyak, lalu dibikin 8 karakter. Mereka berpikirnya, oke, jumlah passwordnya yang bisa menjadi kombinasi menjadi 8 karakter itu dari semua karakter yang ada, itu jumlahnya sangat besar. Gitu. Sangat besar, mereka menjawabnya, oh itu tidak diskrit, Pak. Ada yang menjawab lagi tidak, tak terhingga. Gitu. Padahal yang benar iya diskrit. Diskrit itu berarti bisa dihitung, jelas. Teman-teman waktu SMA belajar kan yang namanya permutasi, kombinasi, itu belajar ya? Walaupun lupa gitu loh. Lupa nggak masalah, tapi sudah pernah dengar kan? Ngerti gitu, itu buat apa itu ngerti gitu. Tapi rumusnya saya lupa Pak, ya nggak apa-apa. Gitu. Kan di situ di kombinasi itu misal gini, ada 10 kepala RT gitu. Nah, akan menduduki 3 jabatan di kecamatan. RT berarti di RW ya, 3 jabatan di RW. Nah, berapakah kemungkinan kombinasi yang bisa terjadi? Gitu kan ya soalnya ya biasanya. Ya. Nah, kan bisa dihitung. Kan bisa dihitung kan? Nah, ini juga walaupun karakternya tuh disediakannya ada 2000 gitu. Jadi 8 pangkat sekian gitu ya. Atau 8 pangkat sekian. Ya, 8 pangkat sekian mungkin. Ya, walaupun jumlahnya berapa miliar gitu, kemungkinannya, tapi kan tetap ada hasilnya gitu. Jelas, walaupun besar. Nah, itu makanya diskrit. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, bisa. Yang kedua, bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi? Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu begini. Saya di sini akan memberitahu mana yang diskrit, mana yang enggak. Kalau teman-teman kira-kira ada yang berpikir, itu kenapa sih Pak kok diskrit? Nanti ditanyakan aja gitu. Bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi? Itu adalah diskrit ya. Ini hal yang diskrit. Karena aturannya jelas. Nggak bisa menurut si A, menurut si B, menurut si C, itu nggak bisa. Aturan untuk memvalidasi ISBN ada aturannya. Ya udah. Makanya itu diskrit. Begitu. Lalu yang ketiga, bagaimana lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B? Di sini kita sebutnya terpendek. Kalau terpendek, berarti akan ada satu jawaban kan? Kota A ke kota B. Mungkin kalau teman-teman waktu SMA itu ada graf gitu loh. A, B, C, D, E. Nah, A untuk sampai ke E, jaraknya paling pendek itu ya lewat mana? Yang kayak gitu. Oh, A, B, E. Teknik switching, salah. Teknik switching kemarin belum dapet di kelas ini. Yang seperti ini nih. Yang gini nih. Ini ada A, ini ada B,
ini ada C, ini ada E, ini ada D. Jangan deh. Bagaimanakah rute terpendek dari A ke E? Ya kan cuma satu. A, B, E. Bisa juga sih, apa rutenya nyampe ke E itu A, B, C, D, E bisa. Atau A, B, C, B, E bisa. Tapi kan itu enggak yang paling pendek. Gitu. Jadi, cara penyelesaiannya jelas, itu bisa disebut diskrit. Begitu ya. Oke. Lalu gini, yang berikutnya. Diberikan dua buah algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah persoalan, bagaimana menentukan algoritma mana yang terbaik? Pak, berarti itu kan subjektif, Pak. Subjektif ya berarti nggak bisa disebut diskrit dong. Oh, nggak bisa. Kalau kita ngomongin masalah algoritma, pemecahan algoritma itu kan pemecahan masalah yang bersifat teknis dan sistematis gitu. Itu harus jelas parameternya. Dari segi cost, dari segi biaya, dari segi cost, dari segi kompleksitas, dan lain-lain. Alasannya sudah jelas, nggak bisa, saya suka algoritma ini, walaupun situ algoritmanya panjang, lebih kompleks, cuman ya karena saya suka aja, itu nggak bisa. Jadi ada dua, ya sudah, dicari parameternya apa nih. Parameter algoritma itu yang bagus, yang bagaimana itu sudah jelas parameter. Tingkat satu sudah dapat pengantar pemrograman belum ya? Sudah, Pak. Nah, di situ pernah kan disinggung sama Pak Fian? Ya, tuh walaupun lupa, tapi ada di materi itu harusnya. Nah, algoritma yang bagus itu yang seperti apa? Itu parameternya sudah ada. Salah satunya adalah cost. Terus habis itu kompleksitas. Habis itu waktu counting. Jadi kan, gimana ya, kalau coding itu kan algoritmanya itu runut sistematis. Nah, untuk sampai eksekusi, itu butuh waktu berapa? Ya memang sih, memang nggak lama. Berapa detik sama berapa, ya hitungannya detik. Tapi itu tetap aja, yang lama sama yang lebih sebentar itu tetap jadi parameter. Lalu sekarang yang berikutnya. Dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah komplek perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Kan jelas tuh jawabannya. Iya atau tidak? Dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah komplek perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Jawabannya cuma iya atau enggak. Faktanya ya kita coba aja tuh jalan. Kita buktikan, ya kalau bisa kita bilang bisa, enggak ya enggak, udah. Tidak mungkin satu bilang bisa, satu bilang enggak. Enggak mungkin bernilai double standar atau dual standar itu enggak mungkin. Gitu. Jawabannya cuma iya dan tidak. Tinggal faktanya yang di lapangan seperti apa gitu. Gitu. Nah, sekarang ini. Makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Ya, jawabannya cuma iya dan tidak kan? Ya atau tidak? Gitu. Itu berarti diskrit. Nah, saya kasih contoh yang terakhir ini yang tidak diskrit. Bagaimana paras pemuda itu nggak ada parameternya gitu. Semuanya bisa punya jawaban yang berbeda-beda. Tidak jelas lah seperti itu. Maka yang bagian statement terakhir itu tidak diskrit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi tadi kan sebelumnya saya memberi contoh kalau hitung-hitungan di matematika. Nah, sekarang yang contoh kasus. Di sini saya memberikan alasannya juga, kalau discrete bukan cuman, oh ya udah angkanya jelas. Ya enggak. Kalau jelas antara iya dan tidak, dengan parameter yang jelas, sudah, itu discrete. Aturannya jelas, ya itu discrete. Gitu. Untuk tambahan wawasan juga, nanti kalau teman-teman misal berargumen atau menyampaikan statement, lalu ada yang bilang, oke, hal itu discrete atau aturan itu sudah discrete ya. Itu maksudnya sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan di slide ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Azam nggak ada, Pak. Oke. Ya, Tita Rismawati. Nah, Yuda Permana. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya sudah. Saya lanjut ya. Kita kalau mulainya jam 1 tuh, beresnya jam berapa sih? Jam berapa tuh? 14.40, Pak. 14.40, oke lah. Waduh, tinggal 45 menit. Oke lah, saya kejar dikit. Oke, sekarang kita masuk ke logika matematika dan proposisi. Logika matematika itu suatu cabang dari matematika yang sangat penting sekali untuk fondasi di pemrograman. Gitu. Jadi logika matematika bukan logikanya matematika ya, bukan. Tapi logika matematika itu suatu cabang keilmuan dari matematika yang sangat berguna untuk bukan cuma pemrograman sih. Ketika teman-teman berhubungan dengan alat atau mendesain suatu model atau mendesain suatu automatic infrastruktur, itu teman-teman akan memerlukan logika matematika. Gitu. Senior teman-teman yang MSIB itu ya ada bahasanya itu bisa belajar di luar kampus begitu. Belajar di luar kampus, mendapatkan kesempatan belajar di luar kampus di instansi luar gitu. Kebetulan saya memegang di Orbit. Orbit itu adalah suatu lembaga besar. Di situ memberikan pelatihan-pelatihan yang menurut saya tuh bagus dan keren sih. Kalau teman-teman besok waktu zaman teman-teman ada di tingkat 3 masih buka Orbit, saya sarankan tuh ngambil itu. Karena saya sebenarnya sebagai dosen, saya pingin, tapi ternyata itu cuma untuk mahasiswa. Pelatihan yang seharusnya diberikan, dan itu baru sekali, ilmunya sangat baru, pelatihannya itu harganya minimal 4 juta, itu diberikan secara gratis. Dapat sertifikat juga. Wow kan? Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya machine learning, deep learning, artificial intelligence, ya, robotik, itu yang paling penting adalah logika matematikanya. Makanya waktu zaman saya kuliah dulu, saya 2007 S1, ada satu teman saya sekelas kebetulan. Saya ada angkatan saya itu di jurusan saya, angkatan saya itu ada 7 kelas, saya di TT02, saya di kelas yang nomor 2, itu ada yang dari IPS, dan itu survive, lulus. Karena sebenarnya logika matematika ini yang penting logikanya mau jalan. Hitung-hitungan tuh belakangan. Hitung-hitungan tuh bisa buka buku kok. Gitu ya. Nah, logika matematika ini apa sih? Logika matematika ini adalah cara berpikir dengan penalaran. Harus nalar. Nalar itu bagaimana sih? Nalar itu sistematis. Objektif. Bukan dengan perasaan atau pengalaman. Itu bahasa textbooknya. Analoginya begini, saya kasih contoh.
Misal di sini itu teman-teman ya masih apa tuh remaja gitu. Misal ya, ada yang punya teman dekat lah atau pacar gitu, teman dekat atau pacar. Taruhlah si A sama si B gitu. Lagi belajar kelompok nih. Jadi si A dan si B itu kebetulan ada di satu kelompok yang sama, lagi belajar di kos-kosannya si A. Si B kebetulan mau ke kampus dulu nih. Si B mau ke kampus dulu. Si B mau ke kampus dulu kan. Mau minta tanda tangan dosen atau mengurus administrasi. Gitu. Si B bilang ke si A, A, itu aku masak Indomie. Kalau udah matang tolong dilihat ya. Si B bilang gitu. A, itu aku lagi masak Indomie. Kalau udah matang tolong dilihat ya. Sebagai si A, oke, akhirnya si B setelah ngomong itu kan si B berangkat ke kampus tuh. Nah, sebagai si A, kalau sudah Indomie sudah matang, apa yang dilakukan? Coba Zam. Kalau kamu jadi si A gimana? Setelah Indomie matang, Pak. Ya. Iya dimakan atuh, Pak. Bukan, tadi kan si B tadi kan pesan. Itu aku masak Indomie. Kalau Iya. jadi si B itu masak Indomie gitu. Ya, ginilah. Si B itu masak Indomie nih. Kan ini tuh konteksnya si A sama si B itu kan pacaran gitu. Nah, si B itu bilang ke si A, itu aku lagi masak Indomie, aku mau ke kampus dulu nih. Kalau udah mateng, tolong liatin ya. Kalau udah matang, tolong liatin. Nah, sekarang Azam sebagai si A gimana? Misal si B itu Anin lagi mau ke kampus. Terus Anin pesan gitu ke Azam. Azam gimana nih yang dilakukan? Ya melihat mie-nya apa matang atau belum. Kalau udah matang kan diangkat, Pak. Oke, kalau udah matang diangkat ya. Oke, Iya. diangkat. Ya. Apa diangkat ditaruh di piring gitu? Apa tuh di wadah gitu? Iya, Pak, diangkat ditaruh piring, Pak. Ya, secara normal begitu kan? Iya. Kita manusia secara normal gitu kan? Tapi kalau komputer nggak kayak gitu. Kalau bilangnya kalau sudah matang tolong liatin ya. Ya udah, ketika ada indikasi itu matang, ya udah Azam lihat. Terus udah. Nggak ngapa-ngapain. Jadi ketika itu sudah matang, oke lah mungkin mie-nya udah mau rada bekah apa gimana gitu. Berarti kan itu kan ada notif kalau itu sudah mau matang. Yang dilakukan Azam sesuai dengan yang diperintahkan Anin tadi, kalau misal Azam ini sebuah komputer gitu ya udah cuma lihat aja. Kan ya pesannya Anin gitu. Itu aku lagi bikin Indomie, kalau sudah matang tolong liatin ya. Ya udah. Dilihat aja. Biarin aja. Kalau Azam mau melakukan seperti itu tadi, jadi gini, saya menjelaskan ini, jangan berpikir komputer itu seperti kita. Itu kalau teman-teman berpikir komputer itu seperti kita, itu bakal buntu nanti, bakal stres, waktu nge-coding bakal stres. Kalau teman-teman mau melakukan kayak yang dilakukan Azam tadi, oke, kalau sudah matang, kompornya dimatikan, terus habis itu pancinya diangkat, mie-nya dituangin ke wadah, kan gitu kan ya Zam ya? Iya, Pak. Nah, Anin ngomongnya harus benar. Zam, itu aku lagi masak Indomie. Kalau sudah mau matang, tolong dilihatin. Jika matang, then dilihatin. Then kompornya dimatikan. Then mie-nya diangkat, then ditaruh di wadah. Ada eksekusi yang berunut, syaratnya harus kalau sudah matang. If itu tadi kan, kalau tidak, if-nya itu tidak terlaksana, kalau tidak belum matang, ya udah Azam nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau itu kalau if-nya itu
ya terjadi, sudah matang, berarti azam harus melakukan itu tadi. Sistematikanya seperti itu. Nah, itu yang disebut sistematis. Jadi caranya, kalau misal gini, Anin pesannya juga kayak gini. Dan itu nanti aku lagi masak Indomie. Kalau sudah matang, tolong dilihatin. Habis itu ditaruh di wadah ya, diangkat mie-nya, kompornya dimatikan. Ya azam melakukannya bakal begitu. Mie-nya ditaruh di wadah. Di situ aja sudah error. Karena mie gimana ditaruhnya di wadah? Sintaknya pasti error. Kalau nge-coding kayak gitu akan error. Oke lah ya, kalau pancinya diangkat, ditaruh di wadah, kompornya dimatikan, masih bisa. Tapi kalau mie-nya ditaruh di wadah, pancinya diangkat, kompornya dimatikan, nggak bisa, error. Sistematikanya harus jelas. Gitu. Objektif di sini adalah di situ apapun harus didefinisikan. Nggak bisa tuh kayak manusia gitu ya. Mau ngomong gitu cuman, nggak bisa kayak gitu. Tuh ambilin dong. Nggak bisa. Itu reverse ke siapa? Biasanya kalau di MATLAB didefinisikan, sama dengan azam. Jadi ketika di situ di bawah akan memanggil ya itu maksudnya memanggil azam. Komputernya sudah kenal. Kalau misal belum didefinisikan, kita cuma mendefinisikan yang akan dibahas di sini adalah Anin, Azam, Gilvan, Edwin. Tiba-tiba di bawah tuh muncul gitu. Itu siapa? Komputer nggak tahu. Sintak error pasti. Gitu. Jadi nggak bisa ya menurut aku, terus ya kan yang aku pikirin begini. Ya itu nggak bisa. Hal-hal kayak gitu tidak bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus di logika matematika. Oke, jadi logika matematika itu seperti itulah bentukannya. Nah, lanjut ya. Kalimat yang hanya bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Jadi, dalam penalaran, bentar. Oke, maaf ya, ke distrak itu anak saya mainan kayak palu yang untuk mukul-mukul bola, diketok-ketokin ke kepalanya sendiri terus nangis. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalimat yang hanya bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Jadi, statement-statement yang menunjang untuk suatu eksekusi itu harus jelas. Dan statement itu nggak bisa secara sudut pandang ini itu benar, secara sudut pandang ini salah, nggak bisa. Kondisinya benar-benar harus diperjelas di situ. Ya kalau statement itu salah, ya salah. Kalau statement itu benar, ya benar. Statement yang seperti itu, yang digunakan dalam logika matematika disebut dengan proposisi. Proposisi tidak dapat bernilai benar dan salah. Bisanya bernilai benar atau salah. Oke. Tidak bisa bernilai benar dan salah, tapi bisa bernilai benar atau salah. Ya. Udah dapat aljabar boolean kan dari Bu Dewi, tahu cara penggunaan dan sama atau kan? Ya, mungkin sedikit lupa, tapi sudah pernah dengar kan pasti kan? Pasti sudah pernah dengar. Ya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah proposisi disebut nilai kebenaran. Oke, gitu. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan?
tentang logika matematika dulu. Kalau ya proposisi, nanti di slide selanjutnya sekalian saya kasih contoh, mungkin bisa lebih memahami. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari Azam tidak, Pak. Oke, Azam tidak, Anin juga udah geleng-geleng. Ya udah, kita lanjut. Nah, ini sekarang. Ini sekarang adalah proposisi atau bukan. 6 adalah bilangan genap, proposisi atau bukan. Yang lain dong, selain Azam nih. Yang aktif masa cuma Azam, yang lain. Edwin, 6 adalah bilangan genap. Itu iya atau tidak? Proposisi A atau tidak? Loh, Edwin hilang. Edwin hilang. Ya. Wafa Nafisah. Wafa Nafisah? Nggak ada juga. Samuel? Halo? Waduh, ya udah deh. Ini aja. 6 adalah bilangan genap. Yuk, siapa aja? Benar, Proposisi Pak. bukan? Benar, Pak. Benar, Pak. Bukan benar atau enggak, coba. Proposisi atau bukan? Iya, Pak. Proposisi. Proposisi. Proposisi ya, proposisi. Proposisi. Nah, sekarang. Yang kedua, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Proposisi bukan? Iya, Pak. Proposisi. Proposisi. Oke, yang ketiga, 2 + 2 sama dengan 4. Proposisi bukan? Iya, Pak. Proposisi. Yang keempat, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Proposisi bukan? Bukan, Iya, Pak. Pak. Iya. Iya, Pak. Isi, Pak. Iya. Yang jawab enggak siapa tadi? Tadi saya awalnya. Iya. Kok enggak tuh kenapa, Min? Karena baru ingat. Baru ingat Oke. tadi. Oke ya. Oke, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Salah kan? Tapi jelas kan salah? Iya, Pak. Nah, ya udah. Proposisi itu enggak selalu benar. Yang penting jelas. Jelas salahnya itu juga proposisi berarti. Jelas benarnya, jelas salahnya. 12 lebih besar daripada 19. Iya, Pak. Proposisi ya. Oke. Kemarin hari hujan. Bukan. Bukan. Bukan, Pak. Lah kenapa? Kan bisa dicek kemarin hujan apa enggak? Iya kan? Kemarin hari hujan. Kan bisa dicek. Kemarin hujan enggak? Iya, proposisi ya. Pemuda itu tinggi. Iya, Pak. Ya kan? Karena tinggi itu kan angka ya. Beda sama kalau ganteng atau cantik. Nggak bisa diukur. Kalau tinggi itu angka. Lebih dari berapa tinggi, lebih kurang dari berapa, berarti ya tidak tinggi. Gitu. Yang berikutnya, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Oke, bukan ya. Ya kenapa bukan? Bukan pertanyaan, bukan pernyataan. Ah, bagus. Dah. Serahkan uangmu sekarang. Bukan. Bukan. Oke. Ini yang menarik nih. X plus 3 sama dengan 8. Proposisi bukan? Proposisi. Azam, proposisi. Fadli, apa? Bukan kayaknya, Pak. Kalau nggak salah. Fadli bukan. Anin, apa Nin? Kalau menurut saya bukan juga. Bukan. Oke lah. Yang cewek dulu yang saya tanya. Ya kenapa kok bukan? Karena Jangan deh. Jangan Anin deh. Yang kayaknya aja tadi yang jawabnya kayaknya. Fadli. Ya kenapa kok bukan? Soalnya nilai X-nya belum diketahui. Oh.
Oke, kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Azam iya, Fadli enggak, Anin tadi enggak ya? Oke. Nah, saya kasih tahu yang bawah itu adalah proposisi. X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap X dan Y bilangan real. Atau saya ilangin deh untuk setiap X dan Y bilangan real. Yang bawah itu X plus Y sama dengan Y plus X. Itu proposisi. Oh. X plus 3 sama dengan 8 proposisi nggak? Iya, Pak. Jadi itu clue-nya udah saya kasih contekan nih, bahwa X plus Y sama dengan Y plus X itu proposisi. X plus 3 sama dengan 8 proposisi nggak? Proposisi, Pak. Siapa tadi yang jawab? Hikmah. Hikmah proposisi, oke. Azam, tetap Azam. Tetap, Pak. Oke, tetap iya ya. Ayo proposisi. Fadli? Tetap proposisi atau tetap tidak proposisi atau proposisi? Bukan, Pak. Oke, bukan. Anin? Ya juga kayaknya tetap aja, Pak. Tetap bukan ya? Iya, Oke. tetap bukan. X plus 3 sama dengan 8 itu bukan proposisi. Kenapa? Sini. X plus 3 sama dengan 8, dengan nggak ada constraint di situ, berarti kita bebas masukin angka berapa. Ya nggak? Seperti contoh, misal, Fadli dipesan sama mamahnya. Gitu. Misal, Fadli, mama mau pergi dulu ya, itu kue coklat yang di pojokan jangan dimakan. Atau tidak boleh dimakan. Berarti selain kue coklat itu boleh dong? Apapun yang ada di situ. Nah, boleh dimakan kan? Nah, logikanya kan begitu. Iya kan? Kalau mamahnya Fadli tidak pesan, berarti ya sudah, apapun boleh dimakan. Kalau ternyata nanti Fadli makan makanan yang basi dan mamahnya bilang, loh kok gitu kok dimakan? Ya, harusnya mamahnya mengingatkan. Begitu. Jadi salahnya bukan di Fadli. Ini bukan maksudnya menyalahkan mamahnya Fadli ya, tapi maksudnya logika berpikirnya begitu. Jadi kalau tidak dilarang, ya udah. Semuanya boleh berarti. X plus 3 sama dengan 8, situ nggak ada constraint. Berarti bilangan apapun boleh masuk. Bilangan bulat boleh masuk, bilangan real boleh masuk, imajiner boleh masuk. Oke, gitu. Setuju ya? Zam, setuju ya Zam ya? Setuju, Pak. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh deh, saya cek aja gini. X-nya saya masukkan 5, nilainya berapa? 8. 8. 8. Kalau X-nya saya masukkan 2? 5. 5. Oh, 5 nggak sama dengan 8. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Gimana dong? Tadi di depan syaratnya apa? Proposisi tidak dapat bernilai benar dan salah. Ini nggak usah saya cek pakai bilangan minus, pakai bilangan biasa aja, 2 sama 5 aja. Satu nilainya benar, satu nilainya salah. Gimana dong? Bukan proposisi. Nah, pasti ada yang mau nanya nih. Pak, tapi yang bawah kenapa itu? Semuanya malah variabel, Pak. Kenapa itu malah proposisi? Ini emang nggak jelas ini, yang bawah ini. Tapi mau dimasukkan angka berapapun, nilainya pasti benar. Coba mau dimasukkan berapapun. X-nya minus 5, Y-nya minus 2 gitu misal. Minus 5 plus minus 2, minus 7. Minus 2 plus minus 5, minus 7. Minus 7 sama dengan minus 7. Oke, itu berapa lagi lah? Kita masukkan lagi. X-nya 5, Y-nya minus 10. X-nya 5, Y-nya minus 10. 5 plus minus 10 sama dengan minus 5.
sama dengan minus 10 plus 5, ya sama dengan minus 5. Benar kan? Coba kasih saya angka di yang paling bawah yang akhirnya statement ini salah. Gimana? Nggak ada kan? Makanya yang statement bawah itu adalah proposisi. Yang statement di atasnya itu bukan proposisi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Hikmah sudah paham? Hikmah, halo. Hikmah? Paham, Pak. Oke, paham ya, bisa dimengerti ya. Oke, Fadli, Edwin, dan kawan-kawan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya sih belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ya. Oke. Kelas yang tadi nggak nyampe sini. Tapi gini, saya sudah bikin kesepakatan ke kelas yang tadi dan kelas yang ini juga ya. Kita buat sistem pembelajarannya itu nggak cuman kita waktu pertemuan aja begini. Jadi sistem pembelajarannya ya yang pas pertemuan, kita benar-benar bahas, kita nggak ngejar materi, oh harus habis gitu, sampai terakhir, enggak. Pelan-pelan nggak apa-apa, asal paham. Nah, nanti saya akan ngirimkan materi-materi berikutnya. Bab ini juga gitu, tapi materi selanjutnya yang belum sempat dibahas, saya akan share nanti di grup. Tolong dibaca. Yang bacanya nggak cuma sekilas gitu. 3 kali atau 5 kali dibaca. Kalau masih tidak paham, atau mungkin ragu-ragu dengan pemahamannya sendiri gitu. Ya soalnya waktu zaman saya kuliah dulu gitu ya. Saya nggak tahu kalau anak zaman sekarang seperti apa. Kadang-kadang saya membaca itu ya merasa paham gitu. Wah ini paling kayak begini. Tapi bener nggak sih? Maksudnya itu begini? Gitu. Pertemuan selanjutnya silahkan ditanyakan ke saya. Gitu. Jadi biar kita menghemat waktu gitu ya. Oke, kayak gitu deal ya. Adil? Oke, deal. Nah, sekarang kombinasi proposisi. Kombinasi proposisi ini yang paling pokok adalah konjungsi, disjungsi, sama ingkaran. Ingkaran atau mungkin bahasa di beberapa textbook ada yang menyebutnya negation gitu. Atau bahasa Indonesianya negasi. Atau mungkin ada yang menyebut juga beberapa buku gitu nyebutnya not. Gitu. Disjungsi ya disjunction, konjungsi ya bahasa Inggrisnya ya conjunction gitu. Maksudnya apa sih? Konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi seperti ini. P sama huruf V kebalik, Q, notasinya seperti ini ya. Adalah proposisi P dan Q. P dan Q. Jadi kalau ada seperti ini, artinya adalah P dan Q. Konjungsi itu dan. Nah, di bawahnya juga ini ada konjungsi P. PQ bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu nilainya salah. Saya ajarin nanti cara memahaminya seperti apa. Oke, kita baca aja dulu. Disjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P, ini bentuknya kayak V gini. VQ adalah proposisi P atau Q. Jadi kalau udah seperti ini, udah nggak usah dipikir sulit. Notasinya seperti ini, itu adalah P atau Q. Gitu maksudnya. Ini dibacanya P disjungsi Q, tapi maksudnya disjungsi itu adalah atau. Disjungsi P atau Q, disjungsi PQ, bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Ingkaran atau negasi atau not P dinyatakan dengan notasi ini. Kayak minus tapi bukan minus sih, kayak tak hingga gitu loh. Tak hingga P adalah proposisi tidak P. Ya ada yang kayak topi di atasnya, ada yang minus juga, tapi kebanyakan textbook nulisnya kayak gini gitu. Jadi saya pakai aja yang ini ya. Nah, yang notasi P adalah proposisi tidak P. Jadi kalau ada minus P ya berarti ya tidak P. Kalau P adalah hari ini hujan, ya ingkaran P adalah ya hari ini tidak hujan. Kalau
hari ini hujan, P adalah hari ini hujan, berarti ingkaran P adalah ya hari ini tidak hujan. Sesimpel gitu aja. Negasi P yaitu ini, negasi P bernilai benar jika P salah. Sebaliknya bernilai salah jika P benar. Ya gampang kan? Tidak benar ya salah, tidak salah ya benar gitu aja. Oke. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah familiar ya ketika aljabar boolean. Ya kan? Benar, 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 konjungsinya berarti benar. Benar dan benar berarti benar. Kalau benar dan salah, ya berarti salah. Salah dan benar, ya berarti salah. Apalagi salah dan salah, ya berarti salah. Kalau atau, ya salah satu ada yang benar aja, itu udah benar. Gitu. Nah, untuk ngetes teman-teman nih, sebentar aja ya. 2 menit enggak? 3 menit. Oke lah 3 menit. 3 menit, nih, kerjakan ini. Sebelum 3 menit, kalau udah ada yang beres, tolong acungkan tangan. Kalau bukan host, bisa nggak ya? Tulis di whiteboard gitu, terus di-share. Nah, bisa nggak? Saya sering pakai Google Meet soalnya. Kalau di Zoom bisa nggak gitu? Nih, tabel kebenarannya seperti apa? Sudah ada yang beres? Sudah ada yang beres? Belum? Sudah ada yang beres? Galda Azhara? Sudah beres? Halo Galda? Halo? Atau siapa deh yang mau mengerjakan?
Oke, Fadli. Bisa buka whiteboard nggak? Buka whiteboard terus share whiteboardnya coba. Paling pakai Paint. Paint. Emang pakai whiteboardnya nggak bisa ya? Nggak tahu caranya, Pak. Loh, itu loh, kan ada di share screen itu nggak bisa. Oh iya, sebentar, Pak. Share screen itu loh yang bawah. Ada share screen kan? Terus whiteboard. Di disable, Pak, sama hostnya. Oke. Hostnya bisa tolong di-share ke Fadli. Halo, hostnya mana? Gimana ya? Kalau saya bisa nggak? Halo, host? Siapa nih? Wakilnya Edwin siapa? Atau Edwin mungkin? Pada kemana nih PJ-nya? Halo? Halo, halo. Aduh, nanti tolong diingetin ya. Setelah perkuliahan ini selesai, tolong diingatkan apa PJ-nya. Tolong next time lebih standby lagi gitu. Ya, udah deh. Saya aja deh kalau gitu. Yuk, Fadli. Saya aja deh. Fadli ngomong, saya yang nulis gitu aja. Apa Fadli yang pertama kali dikerjakan? Ini dulu, ya, PQR-nya dulu. Hah? Yang nilai kebenaran PQ sama R. Oke. Ya, nilai kebenaran PQ sama R. Iya, Pak. Jadi kalau bikin tabel, ini kan udah ini. Oke, tabelnya. Pertama kali apa nih itu kotaknya yang ditulis di sini? Yang di sini apa? Yang P dulu, Pak. P. Di sebelahnya? Q. Q. Sebelahnya? R. Oke. Oke. Sorry. Oke, ada beberapa cara yang mudah gitu, cara-cara shortcut gitu ya. Oh ini sama dengan apa, ini sama dengan apa begitu. Cuma saya tidak menyarankan ya, saya tidak menyarankan karena kalau cara-cara shortcut gitu jadi terlalu banyak menghafal. Kalau pas ujian soalnya berubah, belum tentu bisa mengerjakan. Atau pas waktu ujian ngeblank, hafalannya lupa ya sudah, bye. Sekarang gini, benar yang dikatakan Fadli tadi. Jadi kalau ada 3 komponen, berarti di situ ada berapa berarti? Ada ini kan kalau ada 2 berarti ada 4. Kalau ada 3 berarti ada berapa baris tuh jadinya? 8, Pak. 8, Pak. Good, bagus. Whiteboard-nya mana tadi?
Oke. Jadi di sini kita tulis dulu benar. Kalau 8 ya, 8 berarti di sini T, 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 F, F, alah, ulang lagi. F, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalu aja dulu kayak gitu. Nah, yang kedua, bikin T, T, F, F, T, T, F, F. Oke. R-nya ya TF, 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 TF. Nah, sampai sini itu nggak perlu mikir ya. Kalau ada 3 ya berarti harus muncul 8 gitu. Dan kombinasinya udah pasti kayak gini. Gitu. Dah, yang berikutnya apa? P konjungsi Q. P konjungsi Q. P konjungsi Q. Udah kan, tuh gampang kan? Kalau konjungsi gimana? Konjungsi itu tuh dan kan? Iya. Dan, oke. Benar. Salah. 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 Yang kedua salah, Pak. Hah? Kok Yang kedua salah? nih T sama T, harusnya F. Harusnya true. Ini sama Ki ya? Bukan. Iya, sama Q. Saya lihatnya ke semuanya ini. Sorry. Sorry. Saya yang salah. Saya lihatnya tuh P, Q, R semuanya dikonjungsiin. T, ini udah benar. F. Oke, udah benar. Oke. Next-nya apa? Negasi Q. Negasi Q sama R ya. Iya. Negasi Q-nya di apa tuh? Konjungsi? Dia konjungsi. Oke, masih konjungsi. R. Oke. Saya lebih senang gini dulu. Konjungsi Q ya. Iya, Berarti konjungsi apa? Q. F, 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 T, T, 1, 2, 3, 4. Terus ini apa lagi? F, F, T, T, F, F, T, F, F, T, T. Oke. Sini main Q, konjungsi R ya? Iya, Pak. Main Q konjungsi R, berarti main Q sama R, F. F, F. F, True. T, F, F. F, F. F, T, F. F. Terus yang terakhir apa? Yang disjungsi keduanya. Oke. P, Q,
konjungsi. Disjungsi main Q R gini ya. Kayak gini kan? Iya, Pak. T. Ini apa tadi ya? Itu T ya? Ini F. Ini F ya? Iya benar Pak, itu rupa yang awal. Itu FT kan ini kan? FF kan? F sama T. Yang ketiganya T. Nah, saya nulis sendiri. Nanti ini sama ini. Terus sama false, terus Disjungsi ya. false, T, 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 F, 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 T, T, F. F. Nah, oke. Sesimpel kayak gitu ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Oke. Nah, sesimpel ini mungkin challenge-nya lama karena nulis di whiteboard aja ya. Gini, kalau di kertas mungkin bisa lebih cepat. Jadi cara pengerjaannya seperti itu aja. Mungkin ada yang nggak perlu, ada yang nggak suka nulis main key-nya ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih senang semua komponennya dikeluarin aja dulu, habis itu tinggal dilihat. Oke. Yang terakhir di pertemuan kali ini adalah ini. Adalah tautologi. Jadi kombinasi dari proposisi itu ada yang atomik, ada yang majemuk. Ya, sengaja saya nggak masukkan di sini karena ini ya hanya sekedar tambahan wawasan aja gitu. Kalau atomik itu ya cuman kayak P sama Q. Apa sih itu konjungsi? Oh, P konjungsi Q gitu aja. Itu atomik. Tapi kalau udah ada gabungan-gabungan seperti ini masuknya ke majemuk. Udah seperti itu aja cara memahaminya. Nah, di sini ada yang namanya tautologi sama yang namanya kontradiksi. Apa itu, Pak? Tautologi dan kontradiksi. Tautologi itu ya pokoknya bentuknya seperti ini. Ini tautologi. Mungkin zaman dulu ada yang orang iseng gitu, ketemu yang aneh begitu ya. Terus habis itu, ya udah deh ini mau dikasih nama aja tautologi. Tautologi kebetulan karena di tautologi ini tuh unik. Hasil akhirnya semuanya T, true. Semuanya benar. Jadi disebutnya tautologi. Sebenarnya ya hanya pengerjaan biasa aja seperti ini. Seperti ini kan, ketemu soal, terus ada yang unik nih, hasil akhirnya semuanya benar. Semuanya benar. Terus disebutnya tautologi. Kalau kontradiksi semuanya salah. Gitu. Cara pengerjaannya ya sama aja kayak tadi. Misal ada kayak gini, ya kita kerjakan dulu yang di dalam sini, lalu kita negasikan, habis itu baru dikerjain. Sama. Pak, berarti apakah seperti itu harus dihafalkan? Ya terserah kalau teman-teman mau menghafalkan. Kalau saya pribadi, saya nggak mau menghafalkan. Gitu. Jadi kalau misal ada soal, ya dikerjain aja runut kayak tadi. Tips dari saya untuk supaya cepat, saya lebih senang mempercepat gerakan tangan saya ketika nulis. Kalau yang namanya paham, sudah berarti udah nggak mikir ya. Oh kayak gitu ya udah, dikerjain aja. Kalau ketelitian, hubungannya sama amal. Gitu. Ya mau ujian gitu, rajin-rajin beribadah lah gitu. Ya biasanya juga rajin, tapi lebih rajin lagi. Gitu. Karena kalau ketelitian kuncinya di situ dari pengalaman saya ya, nggak ada teorinya, nggak ada textbooknya, dari pengalaman saya begitu. Saya lebih nggak suka menghabiskan waktu untuk
untuk berpikir mengingat-ingat apa ya tautologi ya rumusnya ya. Saya mikir gitu nggak sadar 15 menit udah terbuang. Saya nggak tenang. Jadi kalau ada soal ini tautologi atau kayak kontradiksi, kalau suruh bikin apa tabelnya, saya kerjain aja kencang kayak tadi, tek 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 udah kayak gitu. Susunan cara pengerjaannya seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Najwa, Azam, Fadli? Dari Azam nggak ada, Pak. Oke. Masih simpel ya ini ya. Masih simpel. Oke. Mungkin target saya untuk pertemuan kali ini itu sudah terkejar untuk yang kelas ini. Sisa dari yang ini nanti akan saya share aja nanti di grup. Mungkin kalau nggak hari ini ya besok kali ya gitu. Saya selesaikan dulu pekerjaan saya yang lain. Tuh. Oke, mungkin begitu. Sekali lagi saya bertanya, dari materi yang saya jelaskan tadi yang sedikit menurut saya ya, materinya sedikit, bisa dipahami? Oke, kalau diam berarti bisa ya. Sudah, kalau begitu sudah jam 3 lebih juga. Ya, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.